Manchester United sepertinya memang masih belum bebas dari masalah. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau saat ini setan merah masih dihadapkan berbagai macam problematik. Seperti Anthony misalnya, yang terlibat masalah kekerasan dengan perempuan, dan Jadon Sancho yang terlibat friksi dengan Erik ten Hag. Nah, khusus Sancho, tampaknya masalah pemain asal Inggris itu sudah memasuki babak baru. Namun sayangnya, itu belum mengarah ke hal yang positif. Kemudian belum selesai perkara Sancho, Ten Hag kembali dikabarkan agak crash dengan Andre Onana terkait keputusan sang kiper yang mendadak akan pergi ke Piala Afrika. Padahal sebelumnya ia mengatakan sudah pensiun dari timnas. Tentu saja masalah-masalah yang ada kembali mengundang reaksi, di mana kali ini datang dari Ryan Giggs dan Zlatan Ibrahimovic. Dan melihat itu semua, lagi-lagi terbukti jika ada atau tak ada Ronaldo, MU memang klub yang problematik semenjak kepergian Sir Alex Ferguson. Entah gimana rasanya jadi fans Manchester United melihat tim kesayangannya kini tak ubahnya seperti kapal oleng yang tanpa arah. Pasalnya sejak kepergian Sir Alex Ferguson, MU ini lebih banyak masalah ketimbang prestasi. Dan itu benar adanya. Kalau tak percaya, coba deh, tak usah munafik. Bandingkan prestasi yang diraih MU dengan sang tetangga Manchester City. Kalau ukurannya duit, jelas, monggo silahkan di browsing sendiri. Kira-kira boncos mana MU dan City soal urusan belanja pemain? Nah, kita sendiri tahu kalau MU ini pemainnya harganya mahal-mahal. Normalnya kan ada harga, ada kualitas. Tapi kalau MU ya harganya aja yang mahal, tapi kualitasnya, aduh, nggak banget. Dan dari semua itu, entah berapa pelatih sudah mencoba MU ini berjaya lagi. Namun harus diakui, kalau hanya di era Jose Mourinho, setan merah sedikit bisa tersenyum karena meraih 3 gelar dalam semusim, meski ya istilahnya mini treble. Tapi yang harus digarisbawahi, memang gaya mainmu ketika di MU begitu dikritik karena terlalu bertahan. Namun kita juga harus melek realita, karena pemain-pemain yang ada ya cuman itu. Dan mau sendiri tak diberi pemain sesuai keinginannya. Alhasil ia harus survive dengan pemain apa adanya. Itu pun masih bisa meraih 3 piala dan finish di peringkat 2 IPL. Ya, kini MU sendiri bersama Erik ten Hag dan tentunya manajemen yang baru sedang dalam misi membangun ulang. Namun faktanya itu gak semudah mengucap janji manis ala-ala melankolis. Sebab bukan rahasia lagi, kalau di MU ini terlalu banyak ego yang pada akhirnya membuat tim itu berantakan. Tapi kalau soal ego, ya itu sudah penyakit lama sih, yang sepertinya memang sudah mendarah daging. Dan sejatinya itu memang sejalan dengan apa yang pernah dikatakan Cristiano Ronaldo dalam interviunya bersama Piers Morgan. Bedanya, kini Ronaldo sudah bahagia main di Arab dengan duit seabrek, sedangkan MU sibuk mencari kambing hitam. Ya, saat ini Ten Hag sendiri seperti yang kita tahu sedang mumet dengan masalah Anthony. Kemudian ia juga sedang terlibat konflik dengan Jadon Sancho. Nah, masalah Sancho ini pada akhirnya memunculkan babak baru, di mana menurut laporan dari pihak klub, kalau Sancho akan mengikuti latihan sendiri, alias tak bersama skuad utama, sembari menunggu info lebih lanjut. Jadon Sancho akan tetap menjalani program latihan pribadi, terpisah dari tim utama, sambil menunggu penyelesaian dari masalah kedisiplinan skuad. Bunyi pernyataan resmi Manchester United. Nah, berkaca dari situasi Sancho, ya bagaimanapun itu jelas menggambarkan gimana ego pemain MU yang kian tak terkendali. Pemain-pemain MU seperti yang pernah disinggung Ronaldo lebih banyak hahaha ketimbang kerja keras. Istilah kasarnya hampir semuanya manja dan berasa ngartis karena digaji besar. Giliran suruh main, mainnya kayak onde-onde. Hal itulah yang pada akhirnya membuat CR7 frustasi. Ditambah, ia masih harus menghadapi tangan besi dari Erik ten Hag ketika itu, beserta pengkambing hitaman sepihak.
Lebih lanjut, masalah Sancho ini pada akhirnya mengundang reaksi dari berbagai pihak. Seperti Ryan Giggs misalnya, ex-winger MU itu melihat aksi Ten Hag mengkritik Sancho di publik sebagai usaha terakhirnya agar sang pemain memperbaiki performanya. Dan ia pun menuntut Sancho untuk bisa menyelesaikan ini dengan bijak, bukan hanya ngambek. Karena mau ngambek seperti apapun, ya orang sudah tahu jika Sancho ini mainnya gitu-gitu aja. Saya kira ini manuver terakhir Ten Hag. Sancho kini bisa memilih apakah membungkam Ten Hag lewat aksi nyata atau mengambek. Sancho harus bertanggung jawab. Dia juga satu-satunya orang yang bisa mengubah situasi ini. Selalu berusaha yang terbaik dan jangan memberi kesempatan bagi manajer untuk mengkritik, ucap Giggs dilansir Manchester Evening News. Lain Giggs, lain pula Zlatan Ibrahimovic, di mana Ibra bisa jadi lebih sadis dalam mengata-ngatai pemain MU. Ya, menurut pandangan Ibra, pemain MU entah itu saat di eranya atau di era saat ini sama saja sifatnya, yakni terlalu cengeng saat dikritik. Mereka terlalu cengeng. Pelatih mengkritik pemain bukanlah hal baru. Ini adalah soal bagaimana Anda menerima itu. Jika itu saya, maka saya berkata pada diri saya sendiri. Saya akan tampil dan menunjukkan kepada dia, serta mendemonstrasikan apa yang bisa saya perbuat lebih baik. Saya pernah mengalami situasi di Inter ketika kami tampil buruk di babak pertama. Dan di depan banyak orang pada jeda paruh waktu, Jose mengkritik saya terang-terangan. Ketika itu, saya bakal mendapatkan penghargaan pemain terbaik di Italia. Dan dia berkata, jika Anda pergi ke panggung itu dan mendapatkan penghargaan Anda, seharusnya Anda malu. Dengan cara Anda bermain saat ini, Anda tidak layak mendapatkannya, kata Ibrahimovic dikutip dari Tribal Football. Nah, kalau sudah begini semua jadi ribet, dan Ten Hag pun juga pasti yang mumet. Apalagi kini Andre Onana yang ketika akan direkrut mengatakan tak akan main buat Kamerun di Piala Afrika Januari mendatang, kabarnya tiba-tiba berubah pikiran. Usai pelatih timnas Kamerun memutuskan untuk memanggilnya lagi. Tentu saja bagi Ten Hag ini akan jadi kerugian buat MU. Untuk itu Ten Hag meminta klarifikasi dari Onana dan pastinya fans berharap tak ada konflik kedua di antara mereka. Karena bagaimanapun Onana dan Ten Hag pernah berseteru saat masih sama-sama di Ajax. Dan jika itu kembali terulang, nggak tahu lagi deh gimana. So intinya buat fans MU yang sentosa, gimana nih melihat situasi problematik yang ada? Kira-kira harus gimana sih MU itu melangkah? Kok sepertinya tiada hari tanpa masalah? Monggo, tulis di kolom komentar.